Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ikeng yamanen kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah salah satu ucapan yang paling indah, yang paling menenangkan hati kita untuk kita ucapkan ketika ditimpa suatu musibah, termasuk musibah kematian, berpulangnya ke rahmatullah salah satu orang tua kita, yakni almarhumah Hajjah Masauleng binti Palira di umur 81 tahun, kalau itu salah, di umur 81 tahun. Alena Tomatuakit merupakan pejuang kita di Tarailu. 53 tahun yang lalu almarhumah mendampingi Atta Haji Jufri, kurang lebih seperti itu sejarahnya. Alena buka Tarailu si bawah siagai egana ya, masih bawah. Tentu amal jariahnya insya Allah natarima nih roh. Nah, kita doakan semoga insya Allah ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diampuni segala dosa kesalahannya dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman lebiki sulasur melebik yang kerima seri Allah taala. Tadi waktu saya datang, kemudian Alena Selesurki ya berpesan kepada saya selaku anaknya, wedingan mengi Ustadz ifarengarangi engkam menakasi sangkutan na age-age, maka mohon diikhlaskan, termasuk kalau berkaitan masalah utang piutang. Engkam menaruh riwolo kurumai ya tomatuata may sengi maka da pure mala peje ede pagasi pura nawaja misalkan, naka mesti diselesaikan. Nasabah makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun, siapa yang mati kemudian masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham. Dinar yang dimaksud adalah koin emas, kurang lebih nilainya sekitar 3 jutaan. Sedangkan dirham yang dimaksud adalah koin perak, kurang lebih ratusan ribu harganya. Nigi mate engka inrenna nasalai de panapura wajai. Maka Nabi taqudiya min hasanatihi, maka kebaikannya nanti di hari akhirat akan menjadi pembayarannya. Jadi kebaikannya di dunia sempajanna puasana sekena decenna yamanan naromatu mencaji pakama dari serimondrinna puang Allah Ta'ala. Maka ini penting sekali untuk kita sampaikan. Maka tadi waktu saya disampaikan langsung tapa menyama saat di papanadiku, Masya Allah, ternyata megamu peropale anak-anak kasih peduli kepada kedua orang tuanya, nasabah dia gana fikri kilengnya riwat tu matena indona ambona sengadina inrenna. Dan begitulah caranya seorang anak taat berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Nasabah biasa mega makutana pekoge carana Ustaz meloki mappadece lorito matuata, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada ibu bapak kita setelah meninggal. Salah satu kata ulama adalah bayarkan utangnya. Wajar ngiin rendah. Nasabah jeroto makin renge na rekomate nih, dan sengaja dulu menghindari. Demeto misalnya na melo wajai ya. Apa angka memato tu to makin reng tuli menghindar memato. Ya, waktu na melo minra nyaman na yang kalinya ada danna. Sisan na joka kisinga yolo pimacay. Nalufay inren na mate.
Maka semua kebaikan-kebaikannya nanti di hari akhirat ya kemajarang inreng ya naroria setobangkro. Magai nang karyasangnya tobangkro, orang bangkrut karena dia membawa banyak amal, banyak pahala, puasa, zakat, haji, sedekah, umrohnya, banyak yang dia bawa, tapi sampai di hari akhirat ya latas sedih dia malakna. Angkani mangolo di puang Allah Ta'ala puang riolo pura itu nali dareku puang 20 juta neke nalupai 5 juta nape 15 juta na wajah 5 juta tidak lagi kata Rasulullah sama dinarun au dirhamun. Tidak ada lagi pembayaran di hari akhirat tentang dinar dan dirham, tetapi yang dipakai untuk membayar adalah pahala. Alani pahala sempajana alai kasimilau ya kasih pura to meli sandalak jefang nade na wajai. Maka diambil lagi pahala puasanya, diambil lagi pahala sunnahnya, diambil dan karena capui ropalanna pekoga ni ustaz capuni apalanna capuni amalana sudah habis amal kebaikannya nekian kamu pamasinga na capuni amalana makadai nabita ya romatu jana dosana to masinga ya rengi lorito min rengi, maka dilimpahkan dosa kesalahannya, maka itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut, betul-betul bangkrut. Kenapa? Nasabak dega gana pula. Maka dari itu saya menyampaikan juga kepada seluruh keluarga tomatoaki mana narekome mengengkapale, maka silahkan menghubungi anaknya ya, padang kita telefoni temui boleh hari ini atau di waktu-waktu lain apapun itu. Narekomema pale angka ni masagena di seseta makarabah pura mau enggarang angka kasih riolo roh bale de panawajai neke komatanan ni seddi makarajan bale mua tak ikhlaskan nasabak berani landra set dia tahu melo ma perkara resuri mondrin na fuang Allah Taala nasabak mega tu tahu makada oh iya kopi akhir atau siruntu macam landra ya tu nasakuta macam falandra set dia tahu nareko makadai kofi mo akhirat to pasilolongeng to siruntu ko akhirat jangankan ko akhirat siolo fuang Allah Taala koki bagi lagi yolona pak de sama pangewang na tenreki maga ko yolona fuang Allah Taala, maka kalau bisa ikhlaskan pada cenga memen nih pekoga ni fale ustaz engkau inrena nang kamu fitauna apa yang harus kita lakukan bu pak singa. Salah satu kebaikannya seseorang yang punya piutang, angka papin retak, nadena melo wajai, singai. Itu kebaikan kita kepada saudara kita. Kenapa? Narekode di singai, resori mondin na fuang Allah Taala matu, narekon ka ni melo fuang katuin rena, makadaya denang kana singa ka usatoni lepek ni. Aru. Ya kau boleh muaki singa na cai ka mana sani. Neki kode meton ang kai singai. Menjadi hujah baginya nanti khawatir maka deh matonan kana singa ka tulis suruntu muaka wasan tulis suruntu muaka ko pasae kato deh na singa ka maka menjadilah hujah. Jadi lesuki matu pengajian singa mana yang mapinrota ya ya Sedina toma-toma lebiki surah melebiki yang kirim masari puang Allah Ta'ala tadi malam dan beberapa hari yang lalu santri-santri Darul Muhajirin tuli engke lo kasih lo mengaji ya, baik laki-laki perempuan kurang lebih 100 anak-anak itu selalu mengajinya almarhumah. Ada nilai kebaikannya walaupun ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i saja berbeda pendapat bahwa pahalanya yang dibacakan untuk orang mati ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran ketika ada orang yang meninggal itu adalah kebaikan, madeceng. Minimal nang kalinge totuwe bermanfaat bagi orang yang hidup. Jadi kita menarik suatu kesimpulan narekon kamu ada cina magi neng kadet tu mengajing itu matena sabak letu muai apalanna, apalagi kalau dihadiahkan. Maka kalau ada orang yang bertanya di mana kita mengambil dasar dalil bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa niri yang kelinga
engka seddi urane lori nabita, ya Rasulullah, inna ummi ftulitat nafsa uraha law takallamat tasaddaqat. Indoku kasih mati mendadai betul nade urafina mate. Saya tidak ketemu meninggal ibu saya. Fa uraha law takallamat tasaddaqat. Ibu saya itu senang sekali bersedekah. Kira-kira adakah pahalanya? Nareko wasidekangi untuk indoku matewe. Maka Nabi naam, ya ada pahalanya sampai. Sedekah apa saja. Misalnya angka pembangunan masjid, kurat 2 dos itehelna, ya sidekangi wakata apalanna pas sidekaku untuk tomatuaku almarhum. Letu apalanna. Angka misalnya waramparata cedero, maka daki engka kau tu anak santri pada alli komanu 10 misalkan nayobi anak santri manre, maka disebut pahala sedekah sampai kepada orang mati. Maka itulah kebaikannya satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita ketika Rasulullah mendoakan orang yang hidup dan orang yang mati. Biasa kau yang kelinga pakai toh baju mae, Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Puang adam pengi dosana matepa urane matepa makun reye seleng uranewe seleng makun reye, dan niat dan pengetoi dosana totuoi si bawa tomatewe. Itu berarti masih ada hubungan pertalian antara orang yang hidup dan orang yang mati. Yang ketiga, aja lalu engka anana rimunri matena indona ambona tomatuanna sisa lawi anana nasaba warisan waramparang. Ye malandro megai kadang kamaraja, bukan hanya di kampung kita tetapi ini sejarah menyeluruh. Biasa ro kasih nape 2 ngeso nape 3 ngeso matena indona ambona napangewani waramparana. Maka ada 2 tawaku iya, 3 tawaku iya. Padahal dalam hal seperti itu ada yang disebut dengan warisan, ada yang disebut dengan wasiat. Wedi muah ibage warisan nareko dega ga wasiat na tomatuai. Nekia nareko engkau wasiat na tomatuai, maka kita harus menjalankan sesuai wasiat. Agar ya sewasiat sebelum matena ambota indota angka memanan na bagengi. Angka memang noki na taro yawanang kalungunna. Akada tawana matu anakku pertama dare, yang kedua bolai, yang ketiga galunge. Narekon karena makro tidak boleh diganggu gugat karena salah satu tanda anak taat berbakti kepada ibu bapaknya yakni tidak mengganggu wasiatnya, dia menjalankan wasiatnya, termasuk narekonka wasiat nasarna. Maka dapura katu nak manasar nareko tefumui ya rega makbuemui sawiku melo katu sumbangi cek masiji maka seorang anak wajib menjalankan wasiat nasarnya orang tua itu. Nareko dia jalankannya, maka berdosalah seorang anak. Sini na toma-toma lebih sulah malebiki yang kiri maseri po Allah Ta'ala. Mabicara kiri tujunna amatenge sitongan na yero amatenge siti facoba fole ri po Allah Ta'ala. Nasaba narampe fong Allah Ta'ala ilana kurang melebi yang tadi dibaca oleh anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alena fong Allah Ta'ala fancaji atutunge fancaji riasenge amatenge aga tujuanna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuanna nasaba melok muji ki Allah Ta'ala. Allah menjadikan hidup, Allah menciptakan mati, tujuannya untuk menguji kita. Ketika kita masih hidup, Allah menguji kita dengan berbagai ujian. Ini angke tudak ko engka manang ujiat angka mana facoba tak bu pak. Angka gatau melo makai limana maka daya pacoba ku ustaz tenang ka mako kue. Angka mana tuh bu? Ada orang diuji masalah ekonomi, sedih. Desivale masalah ekonomi, masalah keluarga, mungkin masalah anaknya. Silandra suruh masempaja anaknya. Desivale anaknya nulelakken si beta. Misalnya contoh bu ya.
Cenna si vale masalah lakaina, masalah bali bolana si, cenna si masalah bali, mega persoalan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, itu pun adalah ujian bagi kita. Maka bagaimana sikap orang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, ketahuilah bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada seseorang. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal izamal jaza ma'al izamil bala. Sesungguhnya pedek malopo facobana sed dia tahu fadek malopo toy apalan nafas dia Allah taala semakin besar pahalanya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Majapunna Allah taala narikona foji wi atanna ibtalahum, pasti Allah berikan ujian. Jadi tanda Allah cinta, Allah selalu berikan ujian. Tapi siapakah yang dicintai oleh Allah? Kita lihat hadis selanjutnya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha diuji oleh Allah, siapa yang tidak berkeluh kesah, siapa yang berprasangka baik kepada Allah ketika diuji oleh Allah, fahuwar ridha, maka dia itulah orang yang dicintai oleh Allah. Faman sakhita. Tapi siapa yang murka, benci, marah, manoko-noko, riuji rifang Allah Ta'ala, fahuwa sakhat, maka dia itulah orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diuji, tidak ada ucapan yang kita ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na isafoi arota lato makada wang Allah Ta'ala mapunai sinina, kita akan kembali kepada Allah. Jangankan bapak saya, jangankan ibu saya, ia sendiri nareko narafini watuna mesti berangkat toni ria senge amateng. Begitulah cara kita bersikap sebagai umat Islam dalam menghadapi ujian hidup ini. Pematu malabiki sulasar malabiki yang kari maseri pang Allah Ta'ala. Ujian itu pahalanya ketika seseorang ridho atau bersabar di awal ujian. Nah, ini sering juga disampaikan ketika ada acara takziah. Sebagaimana ketika seorang perempuan menangis di dekat kuburan anaknya, terilan-rei, menangis sekali di depan kuburan anaknya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai ibu, wahai perempuan, ittaqi wasbiri, takutlah kepada Allah, sabarlah bu. Betuan aja mau terima kutu, jangan terlalu bersedih sampai engkau mencakar muka, merobek baju, jangan terlalu bersedih. Apa kata seorang perempuan tadi tanpa dia membalikkan kepalanya, langsung dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Tinggalkan saya, salaika mangkokoi. Demi sang itu maga fadina hatiku nasalaya ka anakku. Bagaimana rasanya sakitnya hatiku ditinggalkan anakku. Kayak biasa makorobu tuh. Ya kau makere sahabata sabara kita pamakere macakutiku sabara cennya tiku na tujuh kayak biasa begitu ya. Nah, begini modelnya. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kemudian ada sahabat bu, mis semua ngigero pangajari ki parengerangi ki nabi tayro. Akhirnya perempuan ini mengejar Rasulullah sampai ke depan pintu rumah Rasulullah. Dan kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu kalau itu engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai ibu, dengarlah, innamas sabaru, sesungguhnya pahala sabar itu anda sotmatil ula, berada pada pukulan pertama. Di saat kita diuji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loki pengajian tak dengar duit tak 100 sebu. Tak dengar duitku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 2 fi manoko-noko fi. Inna lillahi ya Allah. Ibu pulang ke rumah, laba laketa masempaja maberjama, ibu buka ya HP-na, mana katapan ka foto janda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh misalnya Bu ya, namanya takziah menghibur. Itulah makna daripada innalillahi, kesabaran itu berada. Nekia dena mah gampang. Maganang kadena mah gampang. Mau kadang ini pacaramai ustaz yang sering menyampaikan ketika ujian itu berada di depan kami seakan ada dinding kokoh yang membenteng sangat besar.
Itulah tujuannya ketika ada kematian seperti ini, kita bertakziah, saling mengingatkan agar kiranya apa, kita tidak terlarut dalam kesedihan sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab makanya Nabi ta al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alai. Icalla wito matewe. Isikse to mate ilala kuburu na nareku engka keluargana nasalai seakan tidak ikhlas kepergian daripada keluarganya. Maka ikhlaskanlah orang tua kita, ikhlaskanlah keluarga kita. Semoga insya Allah diberikan tempat yang layak, diridhai oleh Allah, diampuni dosa kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, saya meminta kesediaannya Bapak Ibu, keikhlasannya kita menghadiahkan suratul Fatihah kita kepada almarhum Haji Masaula, ya, dan almarhum Haji Jufri. Insyaallah kita doakan, kita kirimkan al-Fatihah. Insyaallah doa kita itu seperti anak santri yang dikirimkan beras uang sama orang tuanya, 3 bulan tidak pernah dapat kiriman, tiba-tiba hari ini dapat kiriman, merenulan kasih. Weh, kasih anakku deh kiringan kak. Weh, kasih anakku mapat depung itu. Weh, kasih anakku masih lekar, dihadiahkan pahalanya untuk saya. Begitulah gembiranya orang yang sudah di alam kuburnya. Marilah sejenak kita bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillahi syakir, hamdan yuwafi yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahihim al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.